Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Sifaryadi dengan NPM 241302508. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang kewirausahaan, yang mana saya sudah membuat mind mappingnya. Dalam materi kewirausahaan, di sini ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, kemudian tantangan dalam usaha, langkah-langkah usaha, serta jenis-jenis kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin yang pertama saya akan menjelaskan pengertian terlebih dahulu. Apa itu kewirausahaan? Jadi, kewirausahaan itu adalah seseorang yang menjalankan sebuah usaha atau menciptakan usaha yang mana usaha tersebut itu bertujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian, ciri-ciri dalam berwirausaha sendiri itu ada kreatif dan inovatif, berani, percaya diri, dan tidak mudah menyerah. Nah, kenapa sih orang yang berwirausaha itu harus kreatif dan inovatif? Jadi, orang yang berwirausaha itu harus memiliki sebuah ide-ide baru, yang mana ide-ide baru tersebut tuh nantinya akan dikembangkan dalam usahanya. Nah, kemudian di sini ada tujuan. Tujuan dalam berwirausaha sendiri itu yaitu meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengembangkan inovasi bidang usaha yang dibuat. Nah, dalam kewirausahaan sendiri juga ada tantangan dalam usaha, yaitu yang pertama itu persaingan bisnis yang kurangnya modal, dan yang ketiga perubahan tren pasar dan manajemen yang kurang efektif. Nah, dalam tantangan dalam usaha ini, contohnya kan misalnya sekarang banyak usaha-usaha yang mungkin sepi atau mungkin tidak laku, karena mungkin ini mungkin sebuah tantangan yang sangat ketat dalam berwirausaha. Nah, bagaimana sih cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Nah, mungkin saja kita dapat mengatasinya dengan cara, yaitu yang pertama, yaitu kita harus kreatif dan inovatif. Kenapa kita harus kreatif dan inovatif? Mungkin kita dapat membuat coffee shopnya itu menjadi menarik, atau mungkin menjadi banyak disukai orang itu bagaimana? Contohnya misalnya kita membuatnya menjadi unik, atau makanan yang enak, atau bisa juga kita mengikuti dengan tren-tren yang mungkin sekarang sedang disukai anak muda. Kemudian langkah-langkah usaha juga di sini harus menemukan ide usaha, kemudian membuat rencana bisnis, menentukan sumber modal usaha kita itu dari mana, kemudian melakukan produksi dan pemasaran, dan yang terakhir itu evaluasi dan pengembangan. Jadi dalam langkah-langkah usaha ini juga, saat kita memiliki usaha ini, kita harus melakukan evaluasi pengembangan, bagaimana sih usaha kita depannya, usaha kita tuh kurang apa. Jadi seperti itu. Kemudian di sini jenis-jenis, dalam jenis-jenis ini ada jenis bidang usaha dan bidang skala. Dalam bidang usaha ini ada bidang jasa, kemudian bidang manufaktur, bidang perdagangan, dan agro. Contoh dalam bidang jasa itu sendiri, contohnya misalnya ojek online atau tukang jahit. Kemudian untuk bidang skala ini ada mikro, menengah, dan besar. Nah, contoh dari bidang usaha mikro ini adalah bidang usaha yang dikembangkan atau yang dibuat oleh keluarga. Jadi contohnya itu kita membuka warung kecil di depan rumah, atau kita misalnya jualan di sekolah, itu yang disebut dengan bidang skala mikro. Kemudian untuk bidang menengah itu contohnya misalnya toko seperti Indomaret, Alfamart. Nah, itu yang disebut dengan bidang skala menengah. Kemudian untuk bidang skala besar itu contohnya seperti PT Indofood, Coca-Cola. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian penjelasan materi kewirausahaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.